Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika, hanya di Keeng. Jangan sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir episode nanti, Anda sudah ada yang menemani. Pemirsa Keeng, boneka sejatinya diciptakan untuk menemani manusia. Boneka terkadang bukanlah sekedar mainan bagi pemiliknya. Dia kadang disimpan, diperlakukan, dan diajak ngobrol seperti layaknya teman biasa. Cuma boneka kok. Satu kalimat ini yang biasanya menjadi awal dari berbagai kasus mengerikan yang melibatkan boneka. Dari yang katanya cuma boneka. Boneka, selayaknya mainan yang lain, biasanya hanya terduduk diam. Wajah dari mereka pun biasanya terlihat selalu tenang. Namun, acap kali memang yang berbahaya dari boneka ini bukanlah bentuknya, tapi apa yang dibiarkan tinggal di dalamnya. Dalam sejumlah kasus, ada orang yang memang menganggap beberapa boneka itu berwujud jahat. Padahal, biasanya mereka itu cuma wadah. Dan biasanya, kalau wadahnya dibuka sembarangan, apa yang sudah dibiarkan masuk tidak pernah mau keluar lagi. Jadi, sebelum episodenya dimulai, saya mengingatkan kembali untuk kalian jangan sompral. Di episode kali ini, saya akan membahas kembali boneka-boneka jahat seperti boneka Annabelle dan juga Elsa yang pernah saya bacakan sebelumnya. Ternyata, fenomena boneka misterius ini tidaklah terjadi di beberapa boneka saja. Berikut adalah boneka lainnya. Yang pertama ada boneka Joliet. Boneka Joliet adalah boneka porselen tua yang dibeli di garage sale di daerah Illinois, Amerika Serikat. Joliet sendiri dinamakan atas nama daerah di mana boneka ini ditemukan. Menurut legenda yang beredar, boneka ini seringkali diturunkan dari pemiliknya yang berupa ibu hamil. Namun yang menjadi mengerikan, biasanya boneka ini diberikan bukan untuk sebagai hadiah, melainkan untuk memberi kutukan kepada ibu hamil tersebut. Joliet sendiri merupakan boneka yang pernah dimiliki oleh satu keluarga.
Dalam beberapa cerita yang dipercaya orang-orang, boneka Juliet adalah boneka terkutuk yang mengutuk semua perempuan dalam keluarga tersebut. Konon katanya, boneka Juliet akan mengutuk semua ibu hamil yang ada dalam keluarga tersebut. Mereka yang akan hamil biasanya akan dikaruniai 2 orang anak, yang satu perempuan dan yang satu adalah laki-laki. Dia tidak akan bisa melahirkan lebih dari 2 anak. Namun, yang lebih mengerikannya lagi, biasanya 2 anak tersebut akan meninggal di hari ketiga kelahiran mereka. Legenda awal boneka Juliet sendiri bermula ketika salah seorang perempuan dalam keluarga tersebut diberikan hadiah oleh seorang temannya. Namun, alih-alih sebuah bentuk hadiah, boneka tersebut ternyata adalah bentuk dari rasa cemburu. Ternyata, perempuan yang memberikan hadiah tersebut adalah ingin mengutuk mereka karena hubungannya yang sangat buruk. Dan benar saja, 3 hari setelah kelahiran dari putra pertamanya mereka, tiba-tiba bayi tersebut mengalami penyakit misterius dan harus dinyatakan meninggal. Setelah kejadian tersebut, legenda boneka Juliet semakin terdengar di mana-mana. Hal ini dikarenakan tiba-tiba boneka tersebut seringkali menangis di setiap malam. Dan orang-orang percaya bahwa semua bayi yang meninggal dalam kepemilikan boneka Juliet akhirnya tinggal di dalam boneka tersebut. Yang berikutnya ada boneka bernama boneka Leta. Leta, si boneka berhantu atau yang biasa disebut Leta, adalah kependekan dari istilah Let Me Out. Boneka ini diyakini sudah dibuat pada pertengahan sampai akhir abad ke-18 di daerah Eropa Timur. Namun, cerita awal dari boneka Leta sendiri berawal di tahun 70-an, tepatnya di kota Wagga Wagga, daerah New South Wales, Australia. Bentuk dari boneka Leta sendiri adalah boneka kayu, di mana dia memiliki mata coklat yang besar dan juga rambut panjang yang terurai dari atas kepalanya. Matanya terbuat dari pecahan kaca, namun yang membuat orang-orang biasanya merinding adalah bagian rambutnya yang biasanya dibuat dari rambut asli manusia. Desain wajah boneka Leta sendiri tidak kalah membuat merinding. Alisnya dibuat melengkung rumit, hidungnya terlihat sangat menonjol, lalu juga mulut yang sedikit tersenyum, menampilkan beberapa gigi yang terlihat di dalamnya. Untuk ukuran boneka kayu, ukiran wajah boneka Leta sangatlah mendetail. Hal itu juga bisa terlihat dari bentuk tangan dan juga kaki boneka ini. Pakaian dari boneka ini berupa setelan hijau tua dengan celana selutut, lengkap dengan kemeja putih yang memiliki renda di bagian leher dan juga tangannya. Namun, menurut keterangan dari pengasuh boneka Leta, pakaian yang saat itu digunakan oleh boneka Leta bukanlah pakaian asli miliknya. Karena menurut cerita aslinya, saat boneka Leta ditemukan, pakaian aslinya sudah hancur menjadi debu karena kebakaran yang diderita. Menurut keterangan pengasuh boneka Leta, pakaian itu sebenarnya bukanlah pakaian asli miliknya. Hal ini dikarenakan karena waktu boneka Leta ditemukan, pakaian asli dari boneka tersebut sudah hancur menjadi debu saat ditemukan di tahun 1970-an. Boneka Leta sendiri memang awalnya ditemukan di rumah yang terbengkalai selama puluhan tahun. Kisah awal boneka Leta ini sendiri berawal dari seorang pria bernama Kerry Walton yang saat itu sedang menjelajah rumah-rumah tua di kota Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Pada waktu itu, tepatnya di tahun 1972, Kerry menemukan sebuah rumah tua yang menarik dari minatnya. Pada saat masuk ke rumah tersebut, Kerry menemukan sebuah boneka kayu tua yang tersimpan di bawah papan lantai rumah tersebut. Alih-alih ketakutan karena bentuknya, Kerry justru melihat boneka Leta sebagai boneka yang menarik. Hal itu karena fitur-fitur di dalam boneka tersebut sangatlah terasa hidup dan juga ekspresi wajahnya yang sangat aneh. Itu yang membuat Kerry akhirnya membawa boneka itu pulang. Walaupun dengan perasaan campur aduk, namun karena rasa ingin tahunya lebih tinggi, Kerry akhirnya membuat boneka itu sebagai miliknya. Namun, tidak lama setelah membawa boneka Leta ke rumah, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Sebenarnya, boneka Leta itu sendiri memang memiliki perawakan yang sangat menakutkan. Tingginya hampir 1 meter dan perawakannya seperti layaknya anak kecil biasa. Namun bedanya, kepalanya terbuat dari kayu ukir yang tegas dan juga
mata yang terbuat dari kaca seolah mengikuti kemanapun orang yang dilihatnya. Konon katanya, boneka Leta ini seringkali berjalan sendirian. Hal itu biasanya ditandai dengan bekas goresan sepatu Leta yang seringkali ditemukan di sekitar rumah dari Kerry Walton. Tidak cukup sampai di situ, boneka yang biasanya membuat orang-orang merasa lucu justru berbalik dengan adanya boneka Leta. Teman-teman atau kerabat Henry biasanya terlihat pusing, mual, pingsan, sampai juga merasakan emosi yang berlebih saat melihat boneka Leta. Selain manusia, hewan anjing peliharaan Kerry juga bertingkah aneh di depan boneka tersebut. Entah apa yang membuatnya terjadi, namun biasanya sang anjing terlihat ingin menggigit dan menyerang boneka tersebut, seolah ingin mengusir apa yang ada di dalamnya. Awal mula istilah "let me out" yang terkenal dari boneka ini dimulai dari Kerry yang kadang merasa mendengar suara tersebut dari boneka Leta. Sedangkan nama Leta sendiri berasal dari seorang gypsy Rumania yang memberikan boneka tersebut untuk hadiah kepada anaknya yang dia sayangi. Sang anak dari gypsy tersebut mengklaim kalau boneka tersebut bisa diajak bicara dan menjadi teman akrab dari dirinya. Namun, sama seperti kebanyakan orang tua lainnya, mereka menganggap kalau itu hanyalah imajinasi ataupun khayalan dari anak mereka sendiri. Tragisnya, sang anak tidak berumur panjang. Dia ditemukan tewas meninggal karena tenggelam saat bermain bersama boneka Leta di dekat kawasan yang memiliki air yang dalam. Dalam cerita ini, dipercaya kalau arwah sang anak akhirnya terperangkap dalam boneka tersebut. Para ahli sendiri menentukan usia boneka Leta sudah lebih dari 200 tahun. Hal itu dilakukan dengan menganalisis beberapa paku yang terdapat dalam alas kaki boneka Leta. Namun, tidak seperti boneka berhantu lainnya, boneka Leta ini dipercayai sebagai boneka yang berwatak baik. Walaupun wujudnya sangat mengerikan, tapi banyak orang yang percaya kalau boneka Leta justru membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan dan membeli boneka tersebut? Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa mendengarkan kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di Keeng. Jangan sombra.